Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergi dan jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar kata-kata Yesus, orang itu kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang para murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid tercengang mendengar kata-kata itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Kalau kita memandang perilaku anak-anak ketika mendapatkan permainan, nanti bisa dicek bagi yang punya anak atau tetangganya punya anak, dites saja. Saya nggak bisa ngetes karena nggak punya anak ya. Kalau diberi barang mainan, diambil nangis nggak? Nangis. Ketika sudah besar, tidak hanya barang mainan, tetapi barang yang dicintai, entah motor, mobil, handphone, kalau hilang bagaimana? Sedih, apalagi kalau yang tipis ya, susah ya, kredit, urung lunas, hilang mana gitu kan. Ini gambaran sederhana bagi saya setidak-tidaknya, betapa kalau kita sudah memiliki itu ada kelekatan, entah kecil, entah banyak. Tetapi ada juga yang ketika kehilangan lalu mengatakan seperti ini, "Ya enggak apa-apa, nanti cari lagi. Untung bukan nyawa kita yang hilang, tapi cuma barang kita." Mereka yang longsor rumahnya bisa jadi, yang penting jiwanya atau jiwanya, yang penting kita selamat. Kisah-kisah ini saya coba angkat untuk mendekatkan Injil hari ini. Mengapa orang muda yang bertanya kepada Yesus dan Yesus memberikan jawaban, dia sedih? Injil mencatat karena harta anak itu atau orang itu banyak. Jadi ketika dia dengan bangga seluruh yang diajarkan oleh orang tua dalam kitab Taurat
dia merasa semua sudah kulakukan. Tetapi sepertinya Yesus membidik dengan tepat bahwa ada yang kurang dari dia, yakni dia memiliki kelekatan. Maka ketika Yesus mengatakan pergilah dan jualah semuanya, lalu bagikanlah, kemudian ikutlah aku, dia tidak mampu untuk melakukan itu. Maka kita bisa menangkap juga bahwa orang ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, itu semata-mata karena perintah, bukan karena kesadaran. Dan seolah-olah dengan melakukan itu cukup. Ada yang kurang ternyata. Untuk mendapatkan keselamatan, orang harus melepaskan ikatan, kepemilikan apapun yang ada. Dan sepertinya itu tidak mungkin. Tapi Yesus menegaskan bagi kita juga yang mengikuti Yesus, segalanya bagi Allah adalah mungkin. Maka marilah kita melihat dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, adakah kelekatan-kelekatan kita yang menghambat berjumpa dengan Tuhan, menghambat mengikuti Yesus. Refleksinya bukan lagi masalah harta, masalah materi, tetapi bisa jadi hobi yang kelihatannya sepele tetapi membuat lupa kita untuk mengikuti Tuhan. Hobi itu bisa jadi ya untuk anak-anak sekarang games ya, lali sembahyang, lali tugas, macam-macam hal. Dan masih banyak hal lagi. Dan kalau saya hubungkan dengan bacaan pertama, tujuan mengikuti Yesus adalah selamat, keselamatan kita. Moga-moga kita yang masih berjuang mengembara ini diberi rahmat Tuhan yang cukup untuk menanggalkan kelekatan-kelekatan yang barangkali menghilangkan orientasi kita untuk menuju Tuhan itu sendiri. Kita hening sejenak.